Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Gung Dumadi, salam hormat saya, salam paseduluran, salam kekeluargaan, salam asah asih rasuh. Semoga dulur-dulur semua selalu dalam keberkahan, kenikmatan, kemuliaan dari alam semesta. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya saja yang sudah membantu channel ini dengan like, subscribe, dan share. Tanpa panjenengan semuanya, channel ini juga tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Hanya doa saya kepada panjenengan semuanya, selalu sehat, lancar rezekinya, dipermudah urusannya, dan selalu mendapatkan kemuliaan dari alam semesta. Di sini kita tetap berbagi tentang edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritual secara real, logis, agar mudah diterima, mudah dicerna, dan bisa memberi sedikit motivasi atau perubahan dalam perjalanan hidup kita. Dalam live ini kita bahas tentang leluhur. Tanpa adanya leluhur, kita juga tidak ada di alam semesta ini. Kita tidak mungkin dilahirkan kalau tidak ada leluhur dalam diri kita. Adanya leluhur, adanya orang tua, dan adanya diri kita. Itu sangat berkaitan. Makanya kita wajib menghargai leluhur-leluhur kita sendiri sebagai wujud rasa bakti kita, sebagai wujud penghormatan kita, rasa terima kasih kita kepada para leluhur-leluhur kita. Nah, di sini sahabat, bagaimana cara membangkitkan kembali leluhur-leluhur kita yang sudah tidak ada? Ini kalau pelajaran ilmu goib-goib, ini jadinya nanti kodam leluhur. Jadinya nanti kamu didampingi leluhur. Ini enggak, kita bahas secara real saja. Gak usah goib-goiban. Leluhur itu ada, makanya kita ada. Di saat kesadaran diri kita sudah mulai tumbuh dan kita mampu menghargai leluhur kita kembali, di situ sebenarnya bisa kita gali dari leluhur-leluhur kita sendiri tentang ajaran, tatanan dalam perjalanan hidup ini. Nah, yang hidup dari leluhur itu adalah ajarannya, di mana ajaran itu akan menempel pada diri kita sehingga leluhur itu juga bangkit dalam diri kita. Karena apa? Darah leluhur itu ada dalam diri kita. Makanya dalam ajaran Jawa
penghargaan kepada leluhur itu sangat penting. Mengingat leluhur itu sangat penting. Karena apa? Mereka menyadari kalau leluhur-leluhur mereka dahulu memiliki ajaran yang luar biasa. Bisa membuat sebuah sejarah dalam hidupnya sehingga dikenang oleh anak cucunya. Jadi saat kita tidak mau menghargai leluhur kita kembali, apalagi lupa, tidak tahu, di situ juga kita layaknya melupakan. Seperti tidak ada rasa terima kasih kepada orang-orang terdahulu yang tanpa mereka kita tidak ada. Makanya ada ziarah ke makam leluhur-leluhur. Itu tidak ngalah berkah, tetapi di situ yang sampean harusnya pelajari itu adalah sejarahnya. Bukan mengagungkan orangnya, tetapi memahami sejarahnya, ajarannya apa. Setelah balik dari makam, kita paham tentang perjalanan hidup leluhur kita. Di situ kita gunakan kembali ajarannya, sehingga apa? Sehingga kita tidak terlalu jauh dengan leluhur-leluhur kita. Sekarang ini kita lihat lagi rame-ramenya membahas tentang terah keturunan. Semua sibuk membahas itu. Buat apa? Sibuk membahas terah keturunan orang lain. Nah, kita bahas saja keturunan kita sendiri-sendiri. Kita semua punya terah. Kita semua punya nenek moyang. Kenapa kita tidak nyari punya kita sendiri-sendiri? Kita disuruh menghormati, menghargai terah keturunan orang lain. Lah orang itu menghargai kita dah. Nah, kita kan juga punya terah. Sama-sama toh. Nah kalau mereka nggak menghargai kita, buat apa kita menghargai mereka? Buat apa? Ajaran leluhur kita sendiri aja kita lupakan loh. Kita kok pakai ajaran orang lain, leluhurnya orang lain. Nah, kenapa? Padahal sudah terbukti leluhur-leluhur Nusantara dulu hidupnya bisa makmur, bisa berjaya, bisa menguasai dunia, bisa menjadi pencerah dunia. Kok dilupakan? Apa yang salah dari mereka? Apa yang salah dari ajarannya? Atau kita hanya terbawa katanya atau sejarah yang tertulis saja? Karena sebenarnya sejarah itu banyak yang tidak tertulis. Di saat kita mau membangkitkan leluhur kita kembali, agar timbul dalam diri kita nyawiji, ya kita sering-sering datangi makamnya. Waktu datang, di situ kita mengingat sejarah leluhur kita sendiri. Bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana sejarahnya, dari mana ini asalnya. Ya, agar kita paham dengan leluhur kita sendiri. Nah, kebanyakan sekarang lupa dengan leluhurnya. Baru orang tua, simbah, buyut, nanti sudah lupa yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Kita lebih memuliakan terah keturunan orang lain daripada leluhur kita sendiri. Ya disitulah sehingga membuat kita lupa diri, lupa dengan jati diri kita sendiri-sendiri.
lupa dengan ajaran leluhur kita sendiri-sendiri. Sehingga apa? Banyak yang menyalahkan ajaran leluhurnya. Kalau leluhur kita makmur, sekarang kita tidak makmur, yang salah itu bukan leluhur, yang salah itu kita hidup sekarang ini. Dari saat kita mengetahui ajaran leluhur itu, terus kita pakai dalam perjalanan hidup kita. Contoh aja pelajaran budi pekerti, tata krama. Kita pakai lagi. Di situ tentunya kita lebih menghargai diri kita sendiri. Banyak pesan-pesan yang tersirat atau tersurat dari para leluhur. Cuma keilmuan yang terhubung dengan leluhur ini banyak yang melenceng. Sebagai contoh, katanya bertemu dengan leluhurnya, katanya mendapatkan bisikan dari leluhurnya, mencari berbagai cara agar terhubung dengan leluhurnya. Loh, kok kita mencari cara terhubung dengan leluhur? Lah sampean itu sudah terhubung dengan leluhur jenengan. Kalau tidak ada leluhur jenengan, tidak ada kita, kan gitu seharusnya. Kenapa kita sibuk mencari agar terhubung? Sudah terhubung dari dulu. Nggak perlu sibuk-sibuk lagi nyari. Buat yang sudah hadir semuanya, salam rahayu, salam hormat dari Kang Tro. Apa yang saya sampaikan bukan sebuah pembenaran atau sebuah kebenaran. Kita di sini hanya saling memberi edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan spiritual. Kalau baik digunakan, kalau tidak baik tidak usah. Di sini kita hanya ingin kita kembali menyadari diri kita sendiri-sendiri. Jadilah dirimu sendiri dengan bangga akan leluhur-leluhurmu sendiri. Biar mereka hidup kembali. Hidup di mana, Kang? Di dalam tubuh panjenengan semuanya sebagai raganya. Jiwa itu dari leluhur-leluhur kita terdahulu. Makanya ada ibu bumi, ada ibu kandung, ada ibu jiwa. Ibu bumi itu adalah unsur di mana raga kita tercipta. Unsurnya. Ibu kandung ini proses pembuatan raga kita. Ibu jiwa lah itu dari leluhur-leluhur kita yang turun-temurun sampai sekarang ini. Makanya ibumu, 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 bapak. Ya kita harus menghargai ketiganya. Alam semesta, orang tua, dan leluhur kita itu bertergantungan, tidak bisa dipisahkan dalam diri kita. Kita harus menghargai itu. Daripada sampean memuja, memuji, mengunggul-unggulkan leluhur orang lain, lah kenapa tidak mengunggulkan leluhur jenengan sendiri-sendiri? Apa sampean tidak bangga menjadi diri sampean dan mempunyai leluhur dalam diri panjenengan? Sehingga harus merendahkan diri panjenengan di hadapan orang lain. Semua itu sama. Sebangsa, bangsa manusia. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang lebih? Apa yang kurang? Kan gitu. Itulah kesadaran diri. Nah kalau kita ke makam mencari berkah dari orang sudah mati, cari berkah itu dari orang yang masih hidup. Kalau ke makam itu mengenang kembali tentang ajarannya, tentang sejarahnya, agar kita apa? Bisa mencontoh ajaran-ajaran dari leluhur kita sendiri.
Dunia mencatat kok. Leluhur Nusantara itu luar biasa ajarannya. Bahkan ajaran tertinggi itu ada di leluhur Nusantara ini. Nggak usah banyak-banyak cari kitab tetek bengek lah. Cukup eling lan waspada. Iku ajaran tertinggi. Eling lan waspada. Eling itu mengingat, waspada itu hati-hati. Selalu mengingat dan berhati-hatilah dalam menjalankan kehidupan. Udah selesai itu. Puncak dari semua ajaran. Budi pekerti, tata krama, anggah ungguh. Akhlak itu. Sekarang jauh. Karena ya sekarang itu orang mempunyai agama, tidak beragama. Mempunyai agama. Akhirnya apa? Ya itulah. Saling mengunggulkan agamanya sendiri-sendiri. Karena mempunyai. Kalau beragama berarti menerima perbedaan dengan yang lainnya. Karena apa? Beragama. Tapi kalau mempunyai, yo pasti, namanya mempunyai, yo kan. Pasti ngeyel. Miliknya yang paling terbaik. Itu yang harus kita sadari. Maka jadilah orang-orang yang beragama. Tidak sekedar mempunyai agama, tapi beragama. Di situ baru sampai nanti akan menerima agama-agama lainnya. Menerima pedoman-pedoman yang lainnya. Di situ nanti baru muncul yang namanya welas asih, toto kromo, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Lah di saat ajaran leluhur jenengan pakai kembali, jenengan lakukan sebagai pedoman dalam hidup panjenengan, disitulah leluhur-leluhur itu hidup kembali dalam diri panjenengan. Ndak usah pakai tirakat. Sampean pengen terhubung dengan leluhur tapi lupa dengan leluhurnya sendiri, kan ya lucu. Ke makam bawa bunga, bawa dupa, bawa sajen, katanya musyrik, katanya ndak boleh. Lu yang nggak bolehin siapa? Wong itu penghargaan, menghormati. Biar kita itu menirukan wewangian dari leluhur kita. Yang wangi apanya? Kita pahami di situ sejarahnya, ajarannya. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Orang Jawa yang masih berpegang dengan ajaran leluhur Jawanya, ya memiliki tata krama, memiliki budi pekerti, karena masih memegang ajaran leluhurnya. Yang sudah nggak memegang, yang lupa dengan ajaran leluhurnya, banyak yang merasa paling baik, menyalahkan adat budayanya sendiri. Yang tuan rumah kok nyalain rumahnya sendiri. Kayak lucu. Pendatang dipuji-puji. Ya, jangan salah kalau rumahnya dikuasai orang lain, dong. Sampean lupa dengan rumah sendiri kok. Terah keturunan orang lain dipuji. Wah, laksana kayak raja. Lah turunannya sendiri dilupakan. Ya lucu itu. Di situ ajaran orang mana? Terkadang itulah kesadaran diri itu menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Kita wajib menghargai leluhur kita sendiri-sendiri. Semua itu punya leluhur. Semua terhubung dengan leluhur. Tidak usah mencari cara untuk menghubungkan diri dengan leluhur. Semua sudah terhubung. Dari apa?
dari darah keturunan yang mengalir dari naluri yang ada pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Tinggal mau ndak menghidupkan kembali agar luhur itu nitis pada diri panjenengan masing-masing. Agar kita itu ndak jauh dari ajaran leluhur-leluhur kita sendiri. Agar kita tidak malu di rumah kita sendiri. Agar kita bangga dengan negeri kita sendiri. Oh, negeri kita itu sudah luar biasa kok. Apa aja ada kok. Apa yang tidak ada di negeri ini? Semua ada. Orang lain aja pengen ke sini, kita pengen jadi orang lain. Ya harusnya itu kita sadar. Kalau pengen makmur hidupnya. Ada juga yang bertanya kepada saya gitu. Angtro, hidup saya itu sekarang kok susah banget. Apa ini karma dari leluhur? Karma kok turun temurun. Apa ada orang bisa mewakili kesalahan orang lain? Orang tua kita salah ya tuh loh, bisa kita wakili kan enggak? Kesalahan dalam diri kita itu tanggung jawab diri kita masing-masing. Kalau leluhur kita salah, berarti ya leluhur kita sendiri yang menanggung kesalahan itu, bukan kita anak cucunya. Masa ada warisan-warisan salah gitu? Ayo lucu itu. Jangan menyalahkan leluhur. Introspeksi diri sendiri. Kalau sampean sekarang menderita, terus leluhur sampean dulu bisa makmur, berarti yang salah itu jenengan. Berarti yang salah kita sendiri kan. Harus kita introspeksi. Apa kekurangan saya? Atau kita bisa mengkaji pedoman leluhur-leluhur kita sendiri. Apa yang leluhur kita lakukan sehingga kok bisa makmur, bisa bikin sejarah. Ya harusnya kita kembali membuka sejarahnya. Gak ada karma turun temurun. Gak ada. Itu hanya sugesti. Kalau sampean yakini ya jadi, sampean yakini kok. Karena sampean yakini. Gak ada karma leluhur itu ndak ada. Kalau sampean susah itu ya salah kita sendiri. Karena apa? Ya mungkin sampean ndak menghargai leluhur panjenengan. Sampean ndak mau membuka ajaran leluhur panjenengan sendiri. Sampai tidak bangga dengan diri sampai sendiri. Sehingga sampai harus memakai ajaran orang lain untuk hidup sampai sendiri. Loh, padahal leluhurnya jaya. Ada data dari Kang, saya itu terah keturunan dari raja ini. Oke, saya bilang gitu. Saya tanya, bagaimana hidupmu sekarang aku? Apa yang kamu bisa lakukan? Kerjaanmu apa? Nguli kan? Kamu goblok. Tapi gitu aja kalau saya. Kalau leluhurmu raja, kamu jadi kuli, kok ya lucu sampean. Jangan ngaku. Masa leluhurnya raja, cucunya jadi kuli kan? Seharusnya itu jadi motivasimu. Kalau leluhurku orang besar, kenapa saya jadi seperti ini? Berarti salah sampean. Apa yang patut sampean rubah dalam diri sampean? Gitu. Jadikan itu motivasi dalam hidup jenengan. Nah, kalau kita berani ngaku darah turunnya ini, tapi hidup kita juga begini-begini aja kan ya lucu.
malu-maluin leluhur. Malu-maluin leluhur. Karena apa? Yo kita itu kurang bangga dengan diri kita sendiri. Kurang menyadari. Kita itu sudah terlalu jauh dari jati diri kita sendiri-sendiri. Untuk hidup aja harus kita memakai aturan orang lain. Kayak kita itu enggak punya aturan sendiri-sendiri. Bahkan untuk baik aja kita harus pakai aturan. Nah, orang baik itu enggak butuh aturan. Kalau masih butuh aturan itu berarti belum baik. Masih takut kok melanggar aturan. Nah, orang baik itu enggak pernah melanggar kok. Apa dia sudah punya ukuran dalam dirinya sendiri, sudah menyadari dalam dirinya sendiri. Oh ini salah, ini benar, ini tidak baik untuk orang. Oh ini bagus, sudah menyadarinya. Kalau belum bisa menyadari hal tersebut, jangan ngomong orang baik. Setidaknya kalau leluhur kita orang besar, kita itu setidaknya mendekati lah, kita juga bikin sejarah dalam hidup kita. Karena orang hidup itu yang ditinggalkan sejarahnya. Apa sejarahmu? Kalau kamu tidak punya sejarah, jangan berharap dikenang oleh anak cucu. Nah kita itu sudah diajarkan menghargai leluhur orang lain, tapi lupa menghargai leluhurnya sendiri. Meyakini ajaran orang lain, tapi memusuhi ajaran leluhurnya sendiri. Ya susah. Jadinya kita lupa diri di situ. Nah gimana leluhurnya mau hidup kembali? Oh dilupakan oleh anak cucunya. Gimana mereka mau lahir kembali? Anak cucunya nggak ada yang ingat mereka. Kalau ingin mereka lahir kembali, ingat kembali leluhurmu. Karena mereka juga butuh raga-raga baru. Untuk apa? Melanjutkan perjuangan mereka. Di saat leluhur kita dahulu bisa makmur, bisa berjaya, bahkan bisa mencipta sejarah yang luar biasa. Dari era Majapahit, Singosari, Mataram kuno. Terus kita sekarang jadi seperti ini. Apa ndak malu? Apa ndak nangis leluhur kita itu kalau mandang kita sekarang? Anak cucuku kok koyo ngono gitu. Ngantri beras aja uyel-uyelan. Padahal negeri ini tempatnya beras, kok orang kok masih banyak yang ngantri beras. Ya harusnya kita sadari itu. Yang orang lain yang nggak punya sawah aja kok nggak ngantri beras. Ya semoga aja kesadaran ini muncul. Bangga dengan leluhur sendiri. Jangan sekali-kali menyalahkan adat budaya. Karena ajaran apapun tanpa dibarengi dengan adat budaya itu tidak bisa berkembang. Semua pasti beriringan dengan adat budaya. Karena setiap wilayah itu memiliki kebudayaan masing-masing. Jangan lupakan rumah sendiri. Terus mengikuti tamumu. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Nanti lama-lama diusir. Kalau sudah diusir mau pulang susah. Rumahnya sudah dikuasai orang lain. Itu yang harusnya kita sadari.
Jangan mencari saja dari dulu sampai sekarang mencari cara terhubung dengan leluhur. Wah, kita itu sudah terhubung semua, Mas Bro. Karena kita punya darah turun dari leluhur kita, sudah terhubung, tidak usah dicari. Cari kodam leluhur, leluhur kok kodam. Itu wujud zaman itu, kalau mencari kodam leluhur itu, kalau bagi saya itu spiritual cap goblok. Luhur kok kodam. Jangan terlalu lah menyepelekan leluhur. Sampai itu apa lahir dari kodam? Ada. Jadi dirimu sendiri. Kenali leluhur-leluhur kita sendiri. Datangi mereka. Bangkitkan dari kuburnya. Bagaimana caranya? Gali kembali sejarahnya. Gali kembali ajarannya. Jadikan motivasi dalam dirimu. Kalau leluhur saya bisa seperti itu, kenapa saya enggak? Apa yang salah dalam diri saya? Apa yang kurang? Apa yang saya lupakan? Salam rahayu buat semuanya yang sudah hadir. Dibantu like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Kita berbagi. Agar kita tidak lupa dengan leluhur kita sendiri. Agar kita bangga dengan adat budaya kita sendiri. Agar kita bangga dengan ajaran-ajaran leluhur kita sendiri. Sama sekarang orang mencari kebanyakan meditasi atau semedi. Itu kan ajaran leluhur dulu. Makanya saya senang. Di saat orang mau mencari kembali ajaran leluhur-leluhurnya. Senang saya itu. Itu ajaran leluhur dulu. Itu cara beribadah leluhur kita dahulu dalam menyatukan dirinya dengan Sang Pencipta. Dengan apa? Semedi. Introspeksi diri. Kembali ke kesadaran diri. Jangan takut menggunakan ajaran leluhurmu. Karena ini adalah rumahmu. Kamu bukan tamu di sini, kamu tuan rumah di sini. Kalau kamu sudah digeser oleh tamumu, lama-lama kamu menjadi pembantu di rumahmu sendiri. Pegang ajaran leluhur kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Bangga menjadi anak turun Nusantara. Karena sejarah Nusantara ini dicatat oleh seluruh dunia. Bahkan mereka memakai ajaran leluhur-leluhur di Nusantara. Kalau kita tidak mampu, kita itu lahir di mana? Kita bangga menjadi orang luar. Loh, lahirmu itu di mana? Hidupmu di mana? Kamu makan di mana? Kamu minum di mana? Kamu nanti mati di mana? Jangan jadi kacang lupa kulit. Semoga kita bisa membangkitkan kembali ajaran-ajaran leluhur kita sehingga leluhur kita bangkit kembali dari kuburnya, mendapatkan raga baru dalam diri kita masing-masing. Ini juga kuburan ini, Mas. Ini juga makam. Untuk mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa agar hidup kembali dalam diri kita sehingga mampu menebarkan ajaran mereka kembali untuk anak cucu mereka. Ini makam ini. Raga kita ini dari tanah. Makanya orang mati itu dikubur di tanah. Yang dibakar ya boleh-boleh saja, dalam diri kita ini ada api, ada amarah.
Yang dibuang di laut ya boleh-boleh saja, dalam diri kita ini ada air. Yang susah itu yang melupakan leluhurnya. Makanya dibuat moksa. Leluhur mah moksa. Waduh, enggak ada cerita kalau moksa ini. Jangan percaya. Moksa itu yang bagaimana? Gali kembali sejarahnya. Jangan kalau sudah moksa habis cerita. Wah, moksa sakti leluhur saya. Enggak. Karena sejarah yang tertulis dibuat oleh negeri yang menang. Agar apa? Anak cucu bingung dalam mencari sejarah leluhurnya sendiri. Ingat itu. Negeri kita dijajah bukan setahun 2 tahun. Berarti mereka sudah bisa membuat sejarah di sini. Leluhur kita itu tidak sakti, Mas. Leluhur kita itu cerdas. Makanya simbol kecerdasan adalah Ganesha. Pedomannya Garuda Wisnu, Pancasila. Itu luar biasa. Rumusan yang luar biasa, Pancasila. Sekarang jadi pajangan di dinding. Tidak pernah dilakukan. Hanya pajangan. Coba digali. Dipahami, dicermati, dilakukan. Maka negeri ini akan bangkit kembali. Kalau hanya jadi pajangan, ya udah, namanya pajangan hanya untuk lihat-lihat aja. Karena sejarah dari Indranes Surya sampai Indonesia ini juga lama. Tidak setahun 2 tahun. Ratusan tahun. Kita harus paham di situ. Pancasila itu kalau dulu tunggangannya Dewa Indra. Nes itu adalah Ganesha, simbol kecerdasan. Indonesia. Surya itu adalah pencerah dunia. Indranes Surya dulu. Sebuah bangsa yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang berpedomkan dengan Pancasila. Dari dulu sudah ada Pancasila. Garuda Wisnu kalau itu. Jadi tunggangan itu bukan berarti dewanya naik Garuda, enggak. Tapi jadi pedoman dalam hidupnya. Sehingga kecerdasan itu muncul, sehingga tatanan ataupun adat budaya di negeri ini dulu menjadi mercusuar dunia. Sehingga banyak dari dunia-dunia itu belajar ke negeri ini zaman dahulu. Nah sekarang, sampai lihat sendiri, tidak usah diceritakan kan. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan. Gali kembali leluhur panjenengan, hidupkan mereka. Nggak usah pakai tirakat, nggak usah pakai mantra, nggak usah pakai puasa. Cukup kenali leluhurmu, gali sejarahnya, lakukan lagi ajarannya, tata kembali kehidupanmu sehingga mereka terlahir dalam makommu, jasadmu, sehingga bisa meneruskan perjuangan mereka untuk mengembalikan kemakmuran di bumi Nusantara ini. Jangan percaya dengan sejarah-sejarah yang nggak jelas.
Karena apa? Hidup kita ini jelas, bukan tidak jelas. Kita semua punya trah keturunan. Semua, tidak ada terkecuali. Jangan mengunggulkan satu trah, sampai lupa dengan trah sampai sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.